Halo Geters, balik lagi bersama saya Rizal Febriansyah dalam Gerebek UMKM. Nah, kali ini masih dengan suasana COVID-19 dan dengan suasana Ramadan, berarti kita akan menggerebek UMKM yang ada hubungannya dengan bulan suci Ramadan. Apakah itu? Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu bisnis yang udah keren parah deh nih bisnis nih, yaitu bisnis baju muslim pria, yaitu Fatih Indonesia. Nah, hari ini kita mau ngobrol langsung dengan ownernya, yaitu Mas Fahmi Hendrawan. Jadi kita akan biasa ngobrol via Zoom meeting dengan kita mau ngomongin gimana progresnya, gimana dampaknya si COVID-19 ini, gimana Ramadan tahun ini dengan impactnya pada bisnisnya. Pokoknya kita akan ngomongin semuanya. Jadi jangan di skip, jangan di stop, langsung nonton aja Gerebek UMKM episode kali ini. Let's go. Oke, halo Mas Fahmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di rumah aja nih ya Mas ya? Lagi COVID gini? Di rumah aja, kebetulan juga kantornya juga di rumah juga, jadi ya kantornya juga kebetulan. Kan kemarin waktu saya dikasih lihat Mas Fahmi itu kan buka bisnis baju muslim pria ya Mas? Ya. Namanya Fatih Indonesia. Terus dari sekian banyak bisnis yang ada nih Mas sekarang kan, kenapa memilih bisnis busana muslim pria lagi Mas? Karena menurut saya potensi pasar muslim di Indonesia ini sangat berkembang dengan pesat beberapa tahun belakang ini. Dan Indonesia it will be central of Muslim fashion in is supposed to be tahun 2020 ini sebenarnya. Itu target pemerintah dan kebanyakan untuk fashion muslim di Indonesia itu adalah perempuan gitu. Saya melihat peluang ini 5 tahun lalu belum ada yang memainkan market muslim di laki-laki. Terus saya pikir kayak kenapa nggak coba aja gitu. Kalau boleh tahu udah berapa lama Mas Fatih ini? Sudah 5 tahun. 5 tahun. Nah kan mengingat juga memang kalau dari segi pasar sendiri kan Indonesia salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia gitu. Memang pasarnya besar sekali gitu. Nah yang ingin saya tahu selama 5 tahun berjalan itu perkembangannya apakah memang sebegitu cepat atau seperti apa? Bisa dibilang iya ya. Bisa dibilang perkembangannya sangat luar biasa cepat. Indikator perkembangan sangat luar biasa cepat ada secara internal dan eksternal. Secara internal dari brand saya sendiri, dari bisnis saya sendiri, mungkin dari sisi sales dan sebagainya mengalami perkembangan yang luar biasa dari tahun ke tahun. Terutama saat momentum Ramadan seperti ini, gitu, Lebaran dan sebagainya. Baju muslim bisa menjadi salah satu indikator kesuksesan baju itu sukses apa tidak, gitu kan. Kemudian juga secara bisnisnya juga saya mengalami pertumbuhan, tidak hanya dalam sisi revenue atau omset, tapi juga dalam berbagai siklus dan berbagai perkembangan model bisnis, perkembangan jumlah karyawan, perkembangan jumlah jumlah penjahit dan sebagainya, itu juga menjadi salah satu indikator. Kemudian untuk indikator eksternalnya adalah sekarang semakin banyak bermunculan brand-brand baru bertemakan atau mau ngambil konsep man muslim gitu. Kalau dulu ketika 5 tahun lalu saya memulai itu sangat jarang sekali ada pesaing. Pertama kali bisa ikut pameran di luar negeri tahun berapa Mas? Tahun 2016 ya. 2016. Jadi setahun setelah kami berdiri. Itu 2016. Itu objektif awalnya ikut pameran di luar negeri apakah memang itu bertujuan untuk mengenalkan atau membawa langsung Fatih Indonesia ke luar negeri atau memang sekadar ingin mencoba aja? Sebenarnya tuh juga nggak ada plan untuk ke luar negeri sih Mas, karena itu juga kami dikurasi juga sih, dan dikurasi dan itu kami lolos seleksi dan dari situ malah jadi banyak link dan channel. Jadi sebenarnya selama beberapa tahun Fatih itu pameran ke luar negeri, alhamdulillah kami tidak pernah bayar sama sekali gitu. Bahkan kami lebih ke banyak diundang, banyak di beberapa kali juga dibiayain sama pemerintah juga untuk hadir ke situ. Jadi sebenarnya nggak sengaja juga gitu. Saya tidak ada ketika saya membuat Fatih Indonesia ini, saya tidak pernah terpikir untuk menjual ini sampai ke luar negeri. Karena menurut saya market di Indonesia aja sangat-sangat besar gitu kan. Gitu. Terus kan sekarang kita lagi dihadapkan dengan wabah COVID ini.
Seberapa besar sih dampak dari COVID-19 ini ke bisnis Mas Fahmi? Ya, kalau berbicara tentang wabah atau pandemik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia, ya COVID-19 ini, bohong kalau memang kita semua tidak kena dampak. Pasti semua entrepreneur di Indonesia pasti at least sedikitnya kena dampak, baik itu dampak secara sistemik atau dampak secara struktural atau juga dampak secara globalnya juga gitu. Nah, untuk Fatih Indonesia sendiri ya kita automatically juga kena efek dan dampaknya sih gitu. Banyak hal yang planning yang akhirnya harus kami tahan dulu, yang memang ada beberapa yang harus kami launching, kami tahan dulu. Kami harus launching beberapa outlet, kami tahan dulu. Kami tadi yang saya sampaikan harus tadinya mau pameran ke luar negeri atau apa, kami tahan dulu. Kami pun juga di Ramadan ini yang biasanya production itu mencapai berkali-kali lipat, kami harus menurunkan kapasitas produksi dulu gitu, karena mungkin sekarang daya beli masyarakat bukan ke fashion gitu, tapi sebisa mungkin kami tetap provide, tetap ada gitu. Itu sih sebenarnya dampaknya, pun juga mungkin ke beberapa secara sistem karena mungkin karyawan juga secara jadi work from home, terus juga secara alur sekarang kami lebih higienis, lebih kayak memperhatikan teknis kesterilisasian, memperhatikan juga kesehatan penjahit, karyawan dan sebagainya. Apalagi ini adaptasi juga yang biasanya kita kerja face to face, sekarang semuanya harus dikelola secara online gitu. Itu sangat-sangat berpengaruh sih. Biasanya kan berarti tadi yang seperti Mas udah mention, kalau setiap bulan Ramadan itu produksi naik berkali-kali lipat gitu. Berarti dengan adanya COVID-19 ini produksi jadi terhambat dan cenderung menurun mungkin. Iya betul. Kami harus legowo sih untuk menerima itu gitu, dan karena balik lagi kalau saya terus memaksakan dengan apa yang saya dan tim mau, ya akan susah gitu. Jadi ya legowo aja, ya udah gitu. Toh kalau memang saatnya segini dulu ya nggak apa-apa. Nanti kita gempur lagi mungkin setelah pandemi ini selesai, kita create lagi, kita bikin gebrakan-gebrakan baru lagi gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak ngoyo sih Mas. Iya. Terus saya karena saking impresif sekali laju bisnisnya gitu, saya sampai sebetulnya channel apa aja sih yang digunakan oleh Fatih Indonesia dalam membangun bisnis ini gitu? Channel-channel digital pakai nggak sih Mas? Oke, kalau kami memakai 2 channel, yaitu offline dan online. Untuk offline sendiri memang kami ada butik sendiri di kantor, jadi orang bisa beli langsung. Ini juga sedang beberapa proses untuk buka outlet dan butik di beberapa kota, tapi balik lagi harus kami stop dulu. Tapi channel yang paling besar di kami adalah di online. Kami jualan di website www.fatihindonesia.com, kemudian di online, WhatsApp dan sebagainya. Yang digitalnya kan Mas menggunakan social media dan website ya? Ya. Itu seberapa besar sih pengaruh digital ini terhadap perkembangan bisnis Fatih Indonesia itu sendiri? Sangat berpengaruh sih ya sekarang, apalagi semuanya serba online dan serba digital. Orang bangun tidur aja sekarang yang dipegang langsung handphone, ya kan gitu. Orang bangun tidur sekarang bisa langsung belanja gitu. Nah, artinya apa? Itu menjadi satu respon yang bagus. Tingkat laju bisnis yang sangat impresif nih Mas. Dari 2015 hingga saat ini, omset besar yang pernah diraih oleh Fatih Indonesia berapa Mas, kalau boleh tahu? Waduh, kalau omset detailnya mungkin saya tidak bisa sampaikan, tetapi saya setiap tahun selalu mengalami growth dari sisi sales, dari sisi revenue itu selalu naik hampir 30-50% tiap tahun. Gitu. Wow. Tiap tahun. Lagi di momentum Ramadan. Makanya sih sebenarnya gini,
karena kita jualannya di Ramadan, jadi sebenarnya salesnya itu di Ramadan bisa naik berkali-kali lipat, setelah Ramadan baru turun lagi gitu. Makanya kita perlu banget strategi gimana caranya setelah Ramadan itu juga tetap konsisten secara sales. Itu PR kami semua sih sebenarnya gitu. Nah, jumlahnya ya kira-kira segitu. Ketika ada COVID-19 ini seberapa besar penurunannya? Kalau dibilang justru saya tuh heran ya Mas gitu. Kalau justru malah saya nggak tahu ya. Justru malah di COVID-19 ini Fatih kalau saya ngelihat grafik revenue dari awal tahun sampai sekarang justru malah kami mengalami kenaikan gitu dari tahun sebelumnya. Anomali gitu. Ya ternyata. Iya gitu. Kalau kami sih ngelihat. Iya, malah kok kami ngelihat kayak ini kok udah 4 bulan ini malah mengalami kenaikan ya, tapi kita nggak tahu Ramadan sekarang ya gitu. Yang pasti Ramadan sekarang mungkin tidak akan sebombastis tahun lalu, tapi saya mencoba untuk tetap ada gitu, tetap provide semua produk gitu, walaupun jumlahnya saya turunkan dari tahun lalu. Tapi kalau dari secara daily di luar Ramadan kami sangat mengalami peningkatan sih Mas sebenarnya gitu. Nah Mas kan Mas Fahmi itu ibaratnya jadi yang salah satu yang beruntung ketika di COVID-19 ini masih bisa stabil lah, masih bahkan naik bisnisnya. Jadi seperti saya dan tim masih bisa bekerja gitu. Dan saat yang bersamaan juga ada orang yang terpaksa harus kehilangan pekerjaannya, bisnisnya harus tutup gitu, UMKM di luar sana gitu. Mau ada yang disampaikan nggak Mas untuk teman-teman UMKM di sana yang mungkin ya harus produksinya terhenti, atau orang-orang di luar sana yang memang putus bekerja sampai akhirnya ingin membangun bisnis tapi masih ragu gitu. Apakah ada yang disampaikan Mas? Ya, jadi gini sebenarnya, Fatih bukan berarti beruntung sih sebenarnya. Bahkan sebenarnya kita kalau boleh dibilang sebelum ada wabah COVID-19 ini kami sudah kena wabah duluan sebenarnya gitu. Kami malah bahkan kayak hampir aja sempat mau ditipu, sempat lain-lain. Jadi hal tersebut tuh dari akhir tahun kemarin kami sudah ready sebenarnya. Jadi ketika dihantam COVID yang sekarang itu tuh kami udah siap, karena sebelumnya sudah dihantam berbagai macam wabah lah istilahnya gitu. Nah, yang pertama kami lakukan adalah untuk memproses atau beradaptasi dengan COVID-19 ini. Mungkin saran saya buat teman-teman entrepreneur lain adalah yang pertama, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri dulu as a founder gitu. Karena menyelamatkan diri sendiri itu penting. Dari menyelamatkan diri sendiri dengan apa? Kalau saya Mas dulu ketika awal-awal akhirnya ada wabah ini gitu, saya sudah stop untuk mendengar info-info yang hoax atau apapun gitu. Saya mencoba untuk fokus, ini gue mau ngapain ya, daripada saya fokus ke coronanya, ke wabahnya, lebih baik saya fokus ke ini, oke, gue harus ngapain ya sekarang ya gitu. Jadi kayak minimal kitanya dulu deh harus selamat gitu loh. Dari minimal kan kalau kitanya selamat, kita walaupun bisnis kita in case gagal, kita bisa bikin bisnis yang lainnya gitu kan. Lalu yang kedua adalah kita harus menerima bahwa kondisi ini bukan kita sendirian, tapi semua orang mengalami. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita ini adalah yang paling menderita. Jangan pernah merasa bahwa bisnis kita adalah bisnis yang paling kacau dan paling berantakan, karena di luar sana mungkin lebih banyak bisnis yang lebih jatuh dari kita. Dan yang ketiga adalah kita harus cepat untuk beradaptasi sih. Beradaptasi dengan kondisi yang ada. Ayo gitu. Apalagi bikin apalagi. Kita kalau perlu pivot dengan produk apalagi nggak apa-apa. As a human tuh kita ibaratnya kayak sedang dikasih peringatan atau dikasih pelajaran yang baik sebenarnya, bahwa ternyata sehebat apapun kami, sehebat apapun kita membuat satu strategik, dan ini hal tersebut akan hilang dengan campur tangan Tuhan gitu. Makanya penting sekali yang terakhir adalah untuk selalu menempatkan, memprioritaskan Tuhan dalam proses bisnis kita apapun itu. Jadi once kita ada kondisi-kondisi kayak gini lagi, kita sudah mulai siap.
Nah, yang paling terakhir itu untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis. Yang mau bisnis tapi masih ragu, masih takut gitu Mas. Ada nggak? Jangan sederhana istilahnya. Jangan sederhana. Iya, jadi gini, saya selalu menekankan ke mereka bahwa bisnis itu bukan ditakutin, tapi harus dijalanin, gitu. Karena kadang-kadang orang sekarang kalau mau bisnis itu mereka lebih takut duluan, banyak mikir duluan, iya kan, dipikirin dulu, ditakutin dulu, jangan banyak dipikirin. Jangan niatnya pengen untung, jangan pengen terkenal, jangan pengen kaya dulu. Tapi niatnya untuk bantu orang dulu, gitu. Karena kadang-kadang entrepreneur sekarang itu saya tidak menjudge ya, tapi kadang-kadang mereka langsung pengen untung, langsung pengen viral, langsung pengen terkenal dulu gitu. Padahal sebenarnya everything need a process, ikutin prosesnya, gitu. Oke, sekali lagi Mas Fahmi, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ya teman-teman yang nonton hari ini bisa langsung tenang, bisa langsung tergerak hatinya. Oke, berarti saya nggak boleh takut, bisa terinspirasi. Langsung bikin bisnis ya. Iya. Pokoknya selamat berpuasa juga untuk Mas Fahmi. Semoga lancar, semoga sehat selalu, bisa terhindar dari COVID-19 dan ya bisnisnya semakin maju lagi ke depannya. Kalau misal kemarin berlipat-lipat, ini jadi beratus-ratus kali lipat. Amin. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih udah menonton di Gerebek UMKM episode kali ini. Sungguh sangat menginspirasi. Jadi untuk teman-teman semua yang sedang berencana untuk memulai bisnis, jangan patah semangat dulu karena wabah COVID-19 ini. Ayo terus semangat, dipompa lagi semangatnya seperti kata Mas Fahmi Hendrawan tadi. Dan untuk teman-teman yang sudah mulai bisnis tapi ya terpaksa harus lesu karena COVID-19, semangat terus karena bagaimanapun wabah ini pasti akan berakhir, titik terang pasti akan kita temui. Oke? Terima kasih sudah menonton. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the next video and goodbye.